hesek luar biasa Pak. Ngomong yang bertujuan ditentukan dengan agama susah luar biasa. Ngomong yang bertujuan tentang agama hesek luar biasa. Tanya ke Pak RT. Pak RT ada urusan di dia sinah nanggung, sinah ngomong masalah agama lalu terdiam. Tombol RT palurah pertama jadi lurah si langsung pidato ngageter ngomong aja sama Pak Kiai hese ngomong bener mah hese Pak beda cara ngomong tapi bener ngomong pembantu mah 2 jam gak bisa Pak tapi ngomong masalah agama hese luar biasa. Jangankan seorang RT, jangankan seorang RW, jangankan seorang lurah, bahkan seorang ustaz sekalipun namun terbiasa ngomong Pak tolong kita ceramah Pak ustaz sira baca doa selamat untuk undang pada umat pernah abi asik kalawat ustaz sira doa begitu doa teh Allah berkata lain Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ustaz pun Allah akhirnya lawan terjadi asal pertama dan grogi acak-acakan balik orang ustaz kemana weta ngadoana kejentan ustaz kamunya disutana deui di ditambah doa bukan sieuneun mimpin tali dia bukan sieuneun karena kenapa ustaz itu dibagi 3 ya ustaznya dibagi 3 Pak ya ayah ustaz muqtadi ayah ustaz mutawasid ayah ustaz muntahi tahu cerita ustaznya kabagi teh ilmu hiji ustaz muqtadi 2 ustaz mutawasid 3 ustaz muntahi. Lawan kalau sebut ustaz muqtadi teh deka ustaz anu can bisa nasorkeun masalah anu can bisa mecahkeun masalah jeung can bisa merekeun dalil kana eta masalah eta ustaz muqtadi mana pas itu loba contohna pokona lamun di masjid imamna eueuh digantian pemain isukan jadi ustaz eta aja teh itu masalahnya oke bener gak asal pakai peci pakai sarung pakai patok sering ke masjid jadi ustaz eta Pokoknya masih bener gak? Pokoknya asal sering ke masjid imamnya digantian kumanena bisa nak kuliah yang kapilun jam 10 isukan masjid langsung jadi ustaz tukul rumah santren jadi ustaz ustaz muqtadi asal sering datang ke masjid sering tahlil asal bisa doa selamat jadi ustaz kata ustaz biasanya ayo ustaz muqtadi masuk ayat pangareupna asal kang aingna asal kang bisa kata ustaz tadi kedua ustaz muntahi ustaz mutawasid atau ustaz pertengahan kumaha ustaz pertengahan ustaz pertengahan wakil bisa memberikan bisa mentauhid masalah bisa memecahkan masalah tapi kan bisa memberikan dalil contoh sebut teh jangan hidup 40 sholat ulang sholat surat ditanya ku ustaz ku berapa dalilnya lawan pak ustaz nyawa ya eta kana ustaz anu mutawasid ustaz pertengahan bisa mentauhid masalah tapi belum bisa memberikan dalil ya kita kilo ustaz muntahi mah ustaz tu bisa mentasawurkeun masalah jeung bisa memberikan dalil mana contohnya cek ustaz teja ieu teh sing sabar ulah langsung wae cek urang teh naon dalilna di Al-Qur'an alladzina asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalil Rasulullah as-sabru nurun fi jarrati la
lakin lau akibat fil asyari eta lamun ustaz geus bisa berarti eta ustaz karena ustaz pun tahi ustaz ka begitu hiji ustaz tahu tadi pun tadi kedua ustaz mutawasit kade ustaz muntahi ya kade ya kurang berarti masalah ustaz ini bagi anak dia apunten ieu teh kurang sehat di kamar teh suara teh pilek kebenaran hari tadi teh ya suara teh ya Allah kesini mengetahui segala rupa hayat kebahagiaan di dia ternyata suara gue bisa akurat keluar ya baik kita mulai hadirin rahimakumullah Indonesia yang kita cintai ini terdiri berbagai macam suku dan bangsa. Banyak sekali di Indonesia ini disebut dengan baldatun thayyibatun warabul ghafur. Indonesia ini termasuk negeri yang sangat subur makmur gemah limpah wajinawi. Yang jadi pertanyaan, dapat berdirinya negara Indonesia ini tidak lebih dan kurang karena adanya 4 faktor. Ada 4 faktor. Kata baginda Rasulullah SAW, kiramu dunia bi arba'ati asya'a. Dapat berdirinya satu negara bisa nampung hiji negara bersama 4 perkara. Non ada perkara kahiji bi ilmil ulama. Kahiji karena ayana ilmuna alim ulama. Nu kadua wa misahwatil agniya, ayana orang-orang kaya yang pemurah. Nu katilu wa bi adil umara, ayana pemimpin anu adil. Nu kaopat wa bi du'ail fuqara, ayana orang miskin musok naik ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini yang 4 golongan, yang pertama alim ulama, yang kedua pemimpinnya yang adil, yang ketiga orang kaya yang baik, yang keempat orang miskin yang mau berdoa, maka negeri yang kita cintai ini sampai hari ini bakal menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Cuman yang jadi pertanyaan, kunaon akhir-akhir ini banyak sekali musibah dan bencana yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Musibah di Aceh, musibah di Kalimantan, musibah gunung, musibah banjir, musibah kebakaran hutan, musibah yang lainnya banyak terjadi di negeri yang kita cintai ini. Musibah di mana-mana kita lihat sekarang, dari Sabang sampai Merauke musibah turun. Kenapa? Kita satu-satu. Yang pertama bi ilmil ulama. Oh, ternyata banyak ulama-ulama zaman sekarang sudah tidak mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama zaman sekarang yang selalu mementingkan dunia daripada akhirat. Banyak ulama zaman sekarang imanuna fi amrihim. Imanuna fi amrih. Zaman akhir nama Ustaz dalam mau dibayar mahal data. Kita lihat aja, kita lihat lamun aya dari acara ya undang pendek atau undang Pak Hakim luar biasa, dia perlu bayar lagi, betul ya. Makanya yang pertama ilmu alim ulama dan amanat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Ustaz sekarang lebih memilih jadi penceramah daripada ngajar budak alif-alifan. Budak alif-alifan aja dari bayar paling banyak 20.000 kita di bulan sekali. Tapi yang menjadi penceramah sekali ceramah 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang 15 juta. Eta salah aja sekarang. Ulamanya sudah tidak amanah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pemimpin yang adil. Sudah ada zaman sekarang ini pemimpin zaman sekarang sudah banyak yang tidak amanah pada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin akhirnya pada korupsi dan nepotisme. Ya.
Kita lihat di televisi, di TikTok maupun apapun, kita lihat semua hasil kekayaan Indonesia dikorupsian ke pejabat, benar-benar. Kita lihat. Kenapa? Yang kedua, pejabatnya atau pemerintahnya sudah tidak amanah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, wa bisahwatil aqtiya, orang kaya yang pemurah, orang kaya yang baik hati, keselangkah air nama. Kita lihat pembangunan masjid ini segini jadinya, pinggir jalan masih segini juga. Kalau seandainya orang kayanya bersatu, mungkin ini sudah mewah luar biasa. Terpenuh ngecek di jalan. Kita lihat musola-musola, pondok pesantren masih membutuhkan biaya. Ngecek di jalan. Kalau seandainya orang kayanya peduli, mungkin pesantren banyak yang selesai, mungkin majelis taklim banyak yang selesai, mungkin masjid banyak yang selesai, pondok pesantren banyak yang selesai. Bagus semua karena orang kaya mau peduli sama orang miskin. Yang terakhir, wabilu a'il fuqara, yaitu adanya orang fakir miskin yang suka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat dia lagi. Orang zaman sekarang sudah miskin, gak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat masjid yang segini gedenya, kalau misalkan orang-orang yang pada datang ke sini, kira-kira Pak ini cukup tak segini Pak? Kira-kira kalau hadir sebuah kira-kira cukup ke segini Pak? Mual cukup? Ya, mual cukup. Pasti minum. Segini acara subuh keliling. Dan sakit kayak anak-anak. Apalagi kalau hari biasa. Benar-benar. Ya, jadinya 4 perkara ini yang bisa menjadikan negeri kita yang kita cintai ini menjadi negeri yang ba'dakum thayyibatul ma'mur. Tokoh yang pertama, alim ulamanya selalu menempatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemimpinnya juga adil dan selalu mementingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang kayanya baik hati dan pemurah. Yang keempat, orang fakir miskin yang mau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang 4 orang ini bersatu, semuanya baik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka turun ayat, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yakin kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i, maka Allah akan turun keberkahan di langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi seandainya kalian membohongkan ayat-ayatku, kata Allah, tunggu saja azabku sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin segitu saja Pak. Selain kami apa lagi ya Allah? Pada rumah Tayyibah kata ya Allah, bisa kual hadir baik masjid Al-Qur'an. Membleng gitu Pak. Asal terus bilang itu membleng. Jadi pikirannya awal. Kalau dia jadi si pendengarannya jadi ya terangnya hari bilang ya. Kalau tadi dia bilang pada benar itu. Terus minum berdaku, terus minum segala rupa. Hayang lebih ke ikram. Hayang memberikan yang terbaik untuk ikram. Cuma kondisi badan. Ikram lagi 10 kali Pak. Nih, wajah perkara lain. Tulang kaki 10 kali. Astagfirullahaladzim. Kami alhamdulillah pada hari ini kami dapat menghadiri acara ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan, banyak kesalahan, baik dari penyebutan nama gelar maupun hadis maupun Qur'annya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi